Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia materi yang ketiga dengan saya Pak Den. Topik kita hari ini adalah mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Nah, sebelum ke tugas, perhatikan tabel di halaman 9. Di tabel tersebut, kita akan melihat contoh yang sudah dikerjakan dan akan kamu lanjutkan kembali seperti kata umum baik. Kata umum baik itu masih dalam artian umum. Baik itu seperti apa akan dikhususkan dengan kata ramah. Nah, orang yang baik pasti akan ramah. Orang yang ramah dikatakan baik. Maksudnya apa? Kata ramah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya baik hati dan menarik budi bahasanya. Arti yang kedua untuk kata ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Arti yang ketiga, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Itu arti kata ramah. Jadi kalau orang yang sudah manis tutur kata dan sikapnya, itu pasti dikatakan baik. Nah, jadi baik ini masih dalam cakupan kata umum, ya. Sementara kata khususnya nanti ada kata ramah. Selanjutnya, menggerakkan. Kalau menggerakkan itu membuat menjadi bergerak. Sementara kata khususnya adalah mengibaskan. Mengibaskan ini biasanya kita katakan untuk hewan. Misalnya begini, anjing itu mengibaskan ekornya. Nah, anjing ini dapat menggerakkan ekornya dengan cara mengibaskan. Begitu ya, nak? Oke, kita bahas kembali, kita ulang kembali. Kata umum baik. Kata umum baik, kalau dalam hal ini baik itu masih dalam arti umum. Baik itu dalam hal apa belum kita tahu. Baik dalam hal apa kita nggak tahu. Maka kita lihat dalam artian kata khusus. Yang pertama, baik itu kata khususnya tulus. Anak-anak tahu arti kata tulus? Arti kata tulus itu sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Nah, itu arti kata tulus. Jadi orang yang sudah tulus itu dikatakan sudah baik. Nah, kata umumnya baik. Yang kedua ada kata ramah. Kata ramah itu artinya baik hati dan menarik budi bahasanya. Oh, tadi udah kita bahas ya. Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Nah, kalau kamu orang yang ramah, pasti akan dikatakan orang yang baik. Wah, ternyata si A itu orang yang ramah. Maka orang akan beranggapan bahwa dia baik. Kemudian kita lanjut menginspirasi. Nah, menginspirasi itu dari kata inspirasi. Inspirasi itu adalah ilham. Jadi menginspirasi itu menimbulkan inspirasi atau mengilhami. Sudah ya, nak? Kita lanjut. Menggerakkan. Menggerakkan tadi udah kita bahas, tapi kita lanjut lagi. Menggerakkan itu masih umum. Menggerakkan berarti membuat menjadi bergerak. Kata khususnya adalah menepis. Nah, menepis itu artinya menangkis, mengelakkan atau menolak dengan belakang tangan. Dah, pernahkah kamu menepis orang yang sedang menjahili kamu? Misalnya ketika kawanmu di samping waktu belajar, dia suka kali menggelitik, mencubit-cubit, lalu kamu menepis. Nah, menepis itu kata umumnya menggerakkan.
Yang berikut menggoyangkan. Menggoyangkan artinya adalah menyebabkan goyang atau berayun. Membuat menjadi goyang, sama dengan menggerakkan. Selanjutnya ada kata mengibaskan. Mengibaskan tadi artinya menggerak-gerakkan seperti melambai-lambaikan. Nah, itulah kata khusus dari kata menggerakkan. Jadi kalau dikatakan menggerakkan itu terlalu umum, ya. Menggerakkannya seperti apa kita tidak tahu, apakah dia ditepiskan atau digoyangkan atau dikibaskan. Kita lanjut bentuk. Bentuk itu masih umum, lalu kata khususnya apa saja? Ada wujud. Nah, wujud itu adalah rupa. Rupa dan bentuk yang dapat diraba, itulah arti dari kata wujud. Kemudian ada rupa, artinya adalah keadaan yang tampak di luar pada lahirnya, ya. Selanjutnya kata indah. Nah, indah itu sudah dikhususkan dengan kata cantik. Wah, cantik itu biasanya untuk sosok seorang wanita yang sangat cantik, ya. Tidak pernah dikatakan laki-laki itu cantik. Yang biasanya menggunakan cantik ini adalah untuk kaum wanita. Kemudian menawan. Nah, kalau menawan itu sudah indah. Arti kata menawan itu apa kira-kira? Menawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar menawan. Sebentar Bapak cari di kamus. Oh iya, artinya ada arti ketiga ya. Menawan itu menarik hati atau memikat. Oke, jadi begitu caranya nak. Kalau tidak memiliki kamus, boleh dibuka dari internet. Caranya buka dengan cara mengetik alamat kbbi.web.id. Nah, misalnya kita ketik kbbi.web.id, enter. Nah, nanti dia seperti ini bentuknya. Apa nih? Oh, sebentar ya. Nah, ini dia. Pada bagian atas nanti ketikkan arti kata yang kamu cari. Misalnya kata menawan, enter. Maka hasilnya nanti akan tampil di bawah. Artinya satu persatu bisa kita lihat. Menawan itu menangkap, menahan musuh dan sebagainya. Arti kedua merampas, merebut, menjarah harta musuh dan sebagainya. Dan yang ketiga menarik hati, memikat. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke materi. Nah, yang selanjutnya kata umum yang kelima, melihat. Ya. Melihat itu masih terlalu umum, nak. Masih terlalu umum. Ya. Kalau kata khusus dari melihat itu bisa kita katakan satu arti menengok. Nah, menurut kalian menengok itu udah bahasa Indonesia atau bahasa orang Medan? Tengok katanya. Menengok itu sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya adalah menengok itu dari kata dasar tengok, ya. Tengok itu lihat atau menjenguk. Nah, melirik itu melihat dengan tajam ke samping, kiri atau kanan, ya. Melirik, melihat dengan tajam ke samping kiri atau ke kanan. Sementara mengamati, ya, ada mengamati. Kata mengamati itu melihat dengan dan memperhatikan dengan teliti. Nah, biasanya ini untuk orang-orang ilmuwan
Misalnya nanti kamu melanjutkan sekolah di SMA atau nanti pelajaran biologi, kalian akan mengamati benda-benda yang sangat kecil. Mengamati dalam hal ini sama artinya dengan melihat, tapi dengan arti kata khusus, mengamati itu berarti memperhatikan dengan teliti. Biasanya yang diperhatikan itu menggunakan mikroskop, ya. Artinya tetap melihat, tetapi masih umum. Nah, tugasmu nak, dengan contoh yang sudah kita bahas tadi, coba kamu daftarkan kata umum selanjutnya, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, ini kata umumnya bisa kamu lihat, bisa kamu perhatikan dari teks deskripsi yang ada di buku paket halaman 3, 4, dan 5. Teks pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat ya. Ada 4 teks. Nah, itulah tugasnya. Menuliskan kata umum seperti yang sudah kita bahas, lalu membuat kata khususnya. Bapak rasa bisa dikerjakan. Selamat bekerja. Terima kasih.